Dan apapun keputusannya, tetap tenang. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syareza. Saudara, kita akan lihat bagaimana suasana terkini di Pengadilan Tipikor Jakarta, di mana hari ini akan melihat vonis yang dijatuhkan terhadap Hasto Kristianto, sekjen PDIP, terkait dengan kasus Harun Masiku, saudara. Sejumlah politikus dari PDIP juga hadir untuk menyaksikan. Walaupun demikian, pembatasan akses masuk ke ruang sidang juga telah dilakukan. Di sini diketahui bahwa ada 70 orang yang bisa masuk, diantaranya 40 jurnalis dan 30 orang dari masyarakat umum. Jadi kita juga melihat kuasa hukum dari Hasto Kristianto juga telah duduk di ruang sidang. Salah satunya yang terlihat tadi ada Magdir Ismail di sana. Dan saudara, untuk membahas terkait dengan sidang vonis sekjen PDIP Hasto Kristianto, kami juga telah bergabung dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Mas Heri Firmansyah. Selamat siang, Mas Heri. Selamat siang, Mas Reza. Assalamualaikum. Ya, Mas Heri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tipikor Jakarta ini juga akan nantinya memberikan vonis kepada Hasto Kristianto, sekjen PDIP, terkait dengan kasus Harun Masiku. Dari pandangan Anda, ini kan sejumlah tokoh juga telah hadir hari ini di pengadilan. Sejumlah tokoh mengirimkan pandangan hukum sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut Anda, seberapa signifikan pandangan tokoh ini mempengaruhi pertimbangan hakim? Ya, tentunya namanya upaya sah-sah saja ya, Mas Reza ya. Segala cara sebelum palu hakim diketuk, maka semua pastinya akan memaksimalkan ya untuk meyakinkan hakim bahwa Mas Hasto dalam hal ini nggak bersalah, begitu kan? Dan mungkin juga pandangan-pandangan itu harapannya bisa mempengaruhi putusan hakim. Tapi tentunya kalau ini sudah sampai pada titik tinggal putusan, memang menurut saya agak-agak kritis dia, begitu ya. Karena sebaiknya memang dilakukan mungkin di tengah persidangan sebelum mungkin replik duplik, itu lebih memberikan kekuatan yang berdaya guna, begitu ya. Karena kan dalam proses meyakinkan itu kan hakim kan juga kalau sudah membuat putusan nggak mungkin diubah kembali kan, nggak mungkin dia revisi kembali kecuali nanti di upaya hukum yang lain, gitu ya. Yang menarik dalam kita melihat kasusnya Hasto ini kan dari rangkaian dari awal ya, dari pra-peradilan yang dilakukan, Mas Reza. Bahkan di putusan kali ini di hari Jumat. Kita kenal dulu, ya. Oke, Mas Heri, kita tahan sejenak. Kami juga akan mendengarkan bersama Mas Heri dan juga pemirsa statement dari Hasto Kristianto terkait dengan sidang vonis yang dilaksanakan siang ini. Diam dulu. Ya, tes. Oh, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bagikan salam nasional kita, salam perjuangan kita, merdeka! Pada kesempatan ini, sungguh saya di dalam proses untuk mencari keadilan dengan tema sentral menggugat keadilan Satyam Eva Jayate. Hari ini telah datang representasi dari seluruh kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia. Mereka merupakan satu barisan yang menerima pesan-pesan perjuangan bahwa Indonesia seharusnya menjadi mercusuar dari keadilan karena kita mampu menyemaikan keadilan bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Karena itulah hari ini kepada seluruh simpatisan anggota dan PDI Perjuangan, ketika majelis hakim yang mulia akan mengambil suatu putusan, maka kami himbau agar semuanya tetap tenang dan tertib. Tetap berdisiplin sebagai banteng-banteng PDI Perjuangan moncong putih. Tetap taat pada hukum dan tidak boleh ada yang terprovokasi melakukan suatu tindakan-tindakan yang melanggar hukum meskipun kita tahu bahwa keadilan itu tidak mudah untuk diraih. Ini adalah proses politik daur ulang, ini adalah suatu pengadilan politik. Untuk itu teman-teman semuanya tetap tenang, teguh di dalam jalan hukum.
kantor partai pada tanggal 27 Juli 1996 diserang pun dengan brutal, kita tetap taat pada hukum. Karena itulah saya meminta teman-teman bantuan pers agar semua tertib kita jaga, kita bantu aparat kepolisian di dalam mengamankan proses persidangan. Kita warga yang sah dari Republik Indonesia ini. Kita warga negara yang tertib pada hukum dan apapun keputusannya tetap tenang. Karena kesabaran revolusioner adalah ciri sebagai banteng-banteng PD Perjuangan dan percayalah yang namanya kebenaran akan menang. Satyam Eva Jayate. Terima kasih. Merdeka. Ya saudara, itu dia statement dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang juga terdakwa terkait dengan kasus Harun Masiku yang memberikan pernyataannya sebelum masuk ke dalam ruang sidang. Ia berharap seluruh kader dari PDIP yang hadir dari seluruh Indonesia bisa tertib dan juga tenang ketika hakim memutuskan vonis terhadap dirinya. Kita kembali ke pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, dari pertanyaan sebelumnya yang saya sampaikan kepada Anda bahwa secara garis besar terkait dengan statement atau tanggapan-tanggapan dari sahabat ataupun dari tokoh yang mengirim pandangan hukum sebagai amicus curiae ini terkait dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, menurut Anda untuk saat ini tidak terlalu banyak berpengaruh. Walaupun demikian tadi kita juga mendengarkan bersama statement dari Hasto Kristianto yang juga berharap bahwa seluruh kader PDIP yang hadir di ruang sidang untuk tertib dan teman-teman jurnalis juga untuk tertib dan tenang pada saat pembacaan vonis di sana. Apa yang memang bisa Anda tangkap dari statement terakhir mengajak seluruh orang, terutama kader PDIP dari seluruh Indonesia yang hadir, untuk bisa tertib dan tenang pada saat pembacaan vonis terhadap Hasto Kristianto? Mas Heri. Iya, tentunya walaupun doorstopnya tadi nggak lama ya, ada pesan yang ingin dikirim oleh Mas Hasto tadi ya kepada internal di PDI Perjuangan dan juga pada hasil putusan sidang hari ini. Ya. Bahwa tadi dikatakan ini adalah pengadilan politik begitu ya, menurut beliau. Saya hanya mengutip saja. Nah ini berarti kan keyakinan dari awal sampai akhir Hakul yakin tim kuasa hukum termasuk di dalamnya Mas Hasto sendiri sebagai seorang terdakwa itu menyatakan bahwa proses ini dari awal apapun adalah berbau-bau politik, politisasi lah, kriminalisasi dan lain sebagainya.